Halo, selamat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Jangan kemana-mana ya, simak sampai habis agar bisa update terus berita tentang saham. Kita ke berita pertama nih, ada Wall Street yang ditutup naik dipengaruhi suku bunga dan inflasi yang mereda. Jadi investornya pada happy nih. Naiknya hari Kamis tuh kenceng banget ya. Hari Jumat naik pertama dibuka kenceng banget, tapi pada saat penutupan naiknya tipis. Nah ini dia di datanya, Dow Jones itu naiknya 0,16%, S&P naik 0,97%, dan Nasdaq 1,84%. Nah berikutnya ini bagaimana dengan bursa Asia. Kemarin nih hari Jumat bursa Asia pesta pora meroket ya, apalagi Hang Seng nih meroketnya nggak kira-kira ya 7% lebih. IHSG kalah nih ya, tapi kita udah happy nih karena IHSG juga pekan lalu tuh naik ya. Itu aja udah bikin kita seneng karena sempat beberapa hari berturut-turut merah terus turun dalam. Nah bagaimana sih dengan hari ini? Semoga aja nih hari ini hijau yang mengikuti Wall Street, dan juga ada event G20 Summit di Bali ya. Oke, IHSG minggu lalu tuh hijau. Nah, apa aja sih, penasaran ya saham-saham yang di net buy oleh asing terbesar apa aja nih? Ini dia datanya. Nah, kita lihat dulu nih yang kemarin di net buy pada hari Jumat ya, akhir pekan itu ada MDKA, kemudian Buka, makanya Buka ini jarang banget naiknya sampai tinggi ya. Nah, kemudian ada juga Arto, BBCA, dan ICBP. Lalu ada juga nih saham-saham yang dirangkum ya dalam satu minggu itu apa aja yang di net buy terbesar oleh asing, yaitu pertama ada Adro, MDKA, ASI, SMGR, dan kelima adalah ICBP. Jadi sama ya, MDKA sama ICBP ini juga di dalam sepekan banyak di koleksi, tapi juga di hari Jumat juga termasuk dalam 5 besar. Nah, jadi aliran modal asing ini kembali deras ya. Minggu kedua itu November tercatat 3,97 triliun. Wow, luar biasa nih, banyak banget ya. Masih dari saham Indonesia nih, ada 38 emiten yang disanksi bursa karena belum melapor laporan keuangan. Ini bukan laporan keuangan kuartal ketiga ya, tapi sebelum itu gitu. Jadi sampai dengan Juni laporan kuartal kedua itu masih banyak nih yang belum melaporkan ya. Apa aja sih? Ya ini dia, emiten-emiten yang belum melakukan laporan keuangan sampai bulan Juni, tapi juga yang belum membayar kewajiban nih pembayaran denda, dikenakan peringatan tertulis 3 dan denda 150 juta ya. Banyak banget ya, karena kalau suatu emiten tuh telat untuk melaporkan keuangan tuh perharinya ada denda gitu ya. Ini saham-sahamnya nih, ada Army, Bull. Punya nggak nih teman-teman ya di antara 38 daftar ini? Bufa, COWL, CPRI, DAK, NV, Force Go, GTBO, Home, HOTL, JSKY, KBRI, KPAL, KPAS, KRA, LCGP, dan Limas. Nomor 19 ada 20, ada MABA, MAGP, MTRA, MYRX, NIPS, Nusa, Plus, Pure, Roni, Rimo, Sima, SKYB, Tril, Sugi, TDPM, Tram, dan Unit. Nah, rata-rata yang di sana itu adalah emiten-emiten yang ada sih beberapa potensi di listing dan juga di saham gocap nih, harganya sekarang di harga Rp50 gitu. Jadi tapi harusnya mereka melaporkan aja ya, walaupun jelek misalnya laporan keuangannya. Artinya ini manajemen kualitasnya kurang bagus dong ya, karena nanti kalau bayar denda 150 juta juga mengurangi kas gitu. Oke, kita tinggalkan dari saham Indonesia, kita ke ini komoditi dulu deh. Harga minyak naik nih terdorong relaksasi Cina dan pelemahan dolar Amerika Serikat ya. Jadi sekarang Cina tuh udah mulai agak melonggarkan nih ya kan. Mungkin kemarin ada PPKM ketat ya, nggak tahu istilahnya di sana apa ya, tapi sekarang agak longgar. Kabar baik juga datang dari emas. Ini malah luar biasa ya. Saya cek tadi pagi harga emasnya makin nanjak nih, udah mau menyentuh 1.800. Jadi dalam satu minggu itu melesat 6%. Jadi habis gelap terbit terang ya. Kapan lalu minggu yang beberapa waktu lalu itu turun terus gitu, gak ada naiknya ya, tapi minggu lalu tuh naik 6%. Berikutnya nih komoditi lain ya, ada batu bara. Nah kalau batu bara ini malah loyo ya, dikepung sentimen negatif harga batu bara, diramal masih loyo. Pekan lalu loyo, sekarang ini aduh
bagus yang bisa menaikkan harga batu bara dan emiten yang terkait. Nah, sama juga nih ada yang loyo lagi nih, ada minyak sawit ya. Rantai pasok minyak sawit masih dihadapkan beragam kendala ya. Jadi sawit ini masih potensi akan turun. Tapi berkenaan dengan sawit ini ada kabar bagus dari Indonesia nih. Cina menekan perjanjian komitmen import 1 juta ton CPO dari Indonesia. Jadi setelah ini akan banyak permintaan nih ya dari Cina. 1 ton tuh 1 juta ton, yaitu nggak sedikit, banyak banget. Nah, semoga ini bisa menaikkan harga CPO dan juga harga saham emitennya. Bicara tentang komoditi, kita sekarang ngomongin pertama adalah emiten tentang komoditi nih. Ada dari perkebunan dulu, perkebunan kopi, teh, karet, ada Jawa. Dimana untuk modal kerjanya, pengendali memberi pinjaman ke Jawa Agra senilai 1 triliun. Wow, kaya juga ya ini ownernya. Kira-kira untuk apa sih Jawa membutuhkan pinjaman 1 triliun walaupun dari pengendalinya sendiri ya? Jadi untuk kebutuhan tambahan dana operasional secara optimal karena tidak dikenakan bunga, karena yang minjemin adalah sang pengendali, makanya tidak dikenakan bunga nih. Kebutuhan itu antaranya adalah untuk membayar hutang berbunga dan membiayai kegiatan operasional sehingga meningkatkan kemampuan mempertahankan kelangsungan usaha ya, dari untuk menghindari resiko merugi nih. Dan sang pengendali ini memang porsi kepemilikan sahamnya di Jawa lumayan besar ya, 79,9%. Dari komoditi perkebunan kita ke pertambangan ya. Pertama ada PT Timah nih yang menggelontorkan investasi untuk eksplorasi senilai 8,9 miliar rupiah. Nah, investasi ini itu untuk kegiatan eksplorasi ya, mencari potensi sumber daya dan cadangan timah. Jadi nanti biar ada lahan tambang yang baru ya, biar makin banyak pendapatan dan laba dari timah ya. Karena kemarin labanya itu sebenarnya udah naik secara year on year, tapi sebenarnya secara kuartalan sejak tahun lalu di kuartal keempat tuh turun terus, ke kuartal 1 tahun ini turun, kuartal 2 turun, kuartal 3 akhirnya lebih turun lagi. Jadi semoga setelah ini bisa memperbaiki kinerja dari PT Tins. Next ada ADMR, ada mineral yang bakal jadi pemasok aluminium untuk Hyundai Motor. Jadi ada beberapa sentimen positif di pertambangan Indonesia ya, ada Tins, ada ADMR nih. Nah, ini bakal menambah pundi-pundi juga nih, punya customer baru yang super gede, super jumbo. Siapa ya kenal dengan Hyundai ya kan? Berikutnya ada KKGI, di mana ini kurang sedap ya karena divestasi nih. Ada pengurangan kepemilikan saham oleh UBS AG ya. Dia mengurangi porsi ini di KKGI. Jadi di satu sisi pekan lalu banyak para manajer investasi yang para manajemen aset ya besar juga ini yang mengoleksi saham KKGI, tapi sekarang ada juga nih yang melepas sahamnya juga nggak kalah besar. Karena jualnya nih 55 juta lembar saham. Wow banget ya kan? Kurangnya ini sekitar 6,86%. Oke, berikutnya kita ke Inco ya, proyek biji nikel. Vale Indonesia menggandeng Huayu Cobalt ya, ini menggandeng perusahaan dari Cina. Ya, pendatangan ini merupakan bagian dari komitmen Vale membangun portofolio proyek kelas dunia dan memperkuat penambangan berkelanjutan. Jadi ini kerjasamanya itu untuk memproses biji nikel dari blok Promala di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, kalau ngomongin komoditi nih pastinya butuh transportasi logistik ya, kelautan ya. Ini ada SIP ya, yang kemarin laba bersihnya naik ratusan persen nih. Sekarang ada kabar yaitu SIP memperoleh pinjaman senilai jumbo nih 32,5 juta US dollar untuk membiayai docking kapal. Pinjaman jumbo ini diperoleh dari BMRI ya, Bank Mandiri. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, SIP ini adalah perusahaan yang bergerak di jasa pelayaran, khususnya penyediaan armada lepas pantai untuk industri minyak dan gas. Berikutnya kita ngomongin tadi ada perkapalan ya, ini ada transportasi darat ya. Untuk efisiensi jalanin Just Steady atau SAFE ya, SAFE ya, dongkrak laba kuartal 3 hingga 3.614%. Wow banget nih ya, selamat ya untuk SAFE.
Nah, yang belum tahu nih, Safe ini bergerak dalam bidang jasa transportasi ya, bengkel, kemudian perdagangan dan real estate juga. Sampai saat ini Perseroan belum memulai aktivitasnya dalam kegiatan perdagangan dan real estate. Jadi mungkin masih kayak ada konsep dan mungkin menyiapkan ya untuk launching nih untuk real estate-nya. Nah, ini berdirinya udah lama banget ya, Safe ini tahun 72 loh. Jadi ini udah berapa itu? Udah 50 tahun nggak sih? Ya ampun, ini luar biasa ya. Semoga aja nih dengan pengalamannya mengarungi bisnis ya, ini bisa menjadikan Safe lebih bagus, bisa memperbaiki kinerjanya dan bisa bersaing dengan para junior-juniornya. Nah, ngomongin soal transportasi nih, pasti kita inget ban ya. Yang produksi ban ini siapa sih? Pastinya GJTL dong, Gajah Tunggal, yaitu emiten yang diborong oleh LKH ya. Sudah lama sekali. Dan kemarin nih rumornya LKH udah menjual sahamnya GJTL karena udah gak muncul nih kepemilikan sahamnya di atas 5%. Nah, ternyata rumor ini gak bener ya. Jadi ini sudah dikonfirmasi sendiri langsung ke WhatsApp-nya Pak LKH dan beliau membantahnya. Katanya tidak ada menjual sama sekali untuk saham GJTL ini. Jadi yang punya saham GJTL terutama untuk investasi jangka panjang sudah agak tenang ya, tapi yang udah terlanjur cut loss, sudah terlanjur menjualnya mungkin dengan profit yang belum terlalu banyak, jangan menyesal ya, nanti biar dapat gantinya dari emiten lain. Berikutnya nih ada kabar bagus dari Krakatau Steel ya, KRAST, yang Pertamina dan kemudian Rukun Raharja. Ini 3 perusahaan besar ya, ini membentuk kongsi. Nah, kongsinya ini untuk apa sih? Ternyata mereka sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman proyek pipa transmisi dan distribusi hidrogen bersih di Jawa Barat dan Banten. Wah, luar biasa nih, semoga proyeknya lancar ya. Nah, berikutnya ada beberapa emiten yang mendapatkan penghargaan nih. Yang pertama ada Marx ya, Marx Dynamic menyabet 2 penghargaan sebagai emiten berkinerja terbaik. Penghargaan ini datang dari IDX Channel nih, bertajuk Anugerah IDX Channel CSR Award 2022, dan dari Forbes Indonesia sebagai Best of the Best Companies 2022 ya. Jadi ada 2 penghargaan, yang pertama dari IDX, yang kedua dari Forbes. Nih luar biasa ya. Max ini merupakan produsen ini ya, cetakan sarung tangan itu dengan kapasitas produksi terbesar di dunia saat ini. Jadi kalau ada cetakan tangan gitu yang kayak dari porselin ya, itu adalah produksi dari Max mayoritasnya. Berikutnya ada juga nih emiten yang mendapatkan penghargaan, yaitu BCIC, ada J-Trust ya, J-Trust Bank meraih IDX Channel CSR Award 2022. Nah, kalau BCIC ini mendapatkan penghargaan ya untuk program pemberdayaan komunitas bertajuk pelatihan wirausaha produk ramah lingkungan untuk pelaku usaha perempuan. Dan masih ada lagi nih bank yang mendapatkan penghargaan juga, yaitu ada BRI. Ini adalah saham sejuta umat ya. BRI ini meraih 3 penghargaan sekaligus malahan ya. Nama penghargaannya adalah Jambore PR Indonesia. Nah, direktur utamanya Pak Sunarto sebagai CEO-nya menjadi CEO terpopuler ya via medsos nih. Kayaknya follower beliau di medsos ini banyak nih, makanya jadi dapat penghargaan ya. Nah, untuk berikutnya nih dari perbankan tapi nggak penghargaan ya, ini adalah tentang aksi korporasi right issue. Ada BBYB ya, yaitu Bank Neo Commerce yang kemarin katanya akan right issue senilai 5 triliun, ternyata hanya 1,7 triliun. Nilai itu mewakili 2,6 miliar lembar saham baru. Jadi nanti setiap pemegang saham, buat teman-teman yang menghold sahamnya nih sampai cum date ya, itu 18 lembar saham yang lama yang tercatat sampai tanggal 20 November itu berhak memperoleh 5 HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi 18, rasionya 18 banding 5. Nah, si BBYB ini itu regisunya itu harga pelaksanaannya ya Rp650 per lembar saham. Untuk jadwalnya, cum date-nya itu di pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 18 November ya. Berarti bentar lagi ya, udah sekarang tanggal 14, berarti 4 hari lagi nih. Nah, oke, masih ada nih perbankan yang akan melakukan regisu yang lain ya, yaitu Nobu. Nah, mengakuisisi aset Bank Nobu sodorkan regisu maksimal 681,81 juta lembar saham. Nilai nominalnya Rp100 per lembar saham. Nah, dana yang akan diperoleh nanti dalam regisu itu
Yang 35 miliar itu akan dipakai untuk penyaluran kredit kepada nasabah. Sementara dalam jumlah yang besarnya 368 miliar itu dipakai untuk mengakuisisi aset, yaitu gedung Graha Lipo di Tangerang ya. Oke, semoga lancar isunya. Dan ngomongin soal bank ini ada Bank BCA yang memberikan pinjaman ya kepada anak usaha Sarana Menara Nusantara TUWR. Nah, ini satu saudara ya, BCA sama TUWR ini sama-sama dari Jarum Group. Nah, ini dia. Pinjamannya ini lumayan besar ya, 1 triliun rupiah. Nah, semoga aja ini bisa menambah pundi-pundi pendapatan dan laba bersih dari TUWR. Nah, berikutnya adalah dari Weton Konstruksi. Ya, ada laba bersih Wika Beton, bukan Wikanya ya, tapi Wika Beton yang melejit 76,34%. Selamat ya buat Weton. Jadi laba tahun ini di kuartal ketiga itu 90,44, sementara di kuartal yang periode yang sama di tahun lalu itu cuma 51,29 miliar rupiah. Jadi memang Weton ini mengalami pendapatan yang naik juga, naiknya 47,96%. Dan pendapatan ini naik 40 sekian persen itu karena memang penjualan produk putarnya itu naiknya luar biasa nih, 111% ya. Oke, dari Weton kita ke WG yang berbanding terbalik nasibnya. Malah WG ini pendapatan dan labanya itu malah merosot gitu. Kira-kira sebabnya apa ya? Jadi WG ini pendapatannya turunnya ini 31,56% nih. Lumayan ya biasanya kalau yang berbau konstruksi dan peranakannya itu ya, malah akhir tahun begini tuh kemarin laporan keuangannya bagus-bagus tuh ya kan, ada WSKT, kemudian ada PTP, ada yang kemarin naik tuh WSKT sama ADI ya. Kemudian ini Weton gitu, tapi ini nafsunya berbeda nih Wika. Sementara itu kita ke konstruksi lain, ada Meta nih yang ikut dalam proyek energi hijau ya, EBT, energi baru terbarukan. Pada ekspansi ke sana nih ya, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan EBT tapi akhirnya merambah juga bisnis itu. Mungkin ini siap-siap untuk jangka panjang ya, karena dalam jangka panjang nanti itu malah yang bersinar ya, itu adalah EBT ya. Ngomongin soal EBT ya, itu ada Wika yang sebenarnya kemarin itu memproduksi gesit kendaraan listrik, dan Wika ini juga merupakan konstruksi ya. Nah, ini dia juga beralih ke ya berbau-bau listrik, berbau-bau energi terbarukan gitu. Namun kali ini kita nggak membahas tentang itu ya, kita membahas tentang laporan keuangan Wika nih yang mengecewakan nih, nasibnya sama dengan WG. Di mana Wika ini malah justru merugi 27,96 miliar, padahal pendapatannya itu tumbuh ya 9,8% karena pertambahan project gitu. Nah, tahun lalu hingga September itu Wika masih untung loh, masih menghasilkan laba bersih 104 miliar, tapi pada periode yang sama di tahun ini malah rugi 20 miliar lebih. Ini harus nunggu ada project IKN lagi ya. Sebenarnya udah ada beberapa project di IKN ya. Nah, mungkin nanti di kuartal 4 ini ada perbaikan ya. Jadi nanti baru tertulislah laba lagi gitu ya di akhir tahun. Oke, atau penghasilannya bukan dari konstruksi lagi, untuk ada tambahan dari kendaraan listrik kan gitu. Nah, ngomong-ngomong nih soal kendaraan listrik, ada juga nih yang merambah kendaraan listrik yaitu Gotoh. Berkolaborasi yaitu Elektrum dan Pertamina. Ini adalah sinyal pertumbuhan kendaraan listrik Gotoh. Seperti kita ketahui bahwa Elektrum ini merupakan perusahaan patungan ya, joint venture antara Gotoh dan Toba ya, TBS Energi Utama punya Pak LBP. Nah, si Elektrum inilah yang akhirnya kerjasama dengan Pertamina nih ya. Semoga aja deh ke proyeknya lancar ya, jadi makin banyak nih emiten-emiten yang merambah bisnis kendaraan listrik dan EBT. Nah, masih di dunia EBT ada Ken yang labanya melesat 227%. Nah, pendapatan yang mendominasi itu ada proyek PLTM ya. Ini adalah pembangkit listrik ya untuk Ken ini. PLTM di Hulu ini masih mendominasi pendapatan Ken sehingga menghasilkan laba bersih yang melesat. Nah, masih di dunia EBT ada Oasa Maharaksa Biru Energi ini yang komisarisnya adalah artis cantik ya, Cinta Laura. Nah, ini menggandeng Jerman. Oasa ini keren banget ya, menggarap proyek energi terbarukan.
Proyek pertamanya nanti akan digarap adalah petang pengolahan sampah di DKI Jakarta senilai 347 juta euro. Untuk pengolahan sampah segini banyaknya ya. Dan memang perusahaan Jerman ini udah pengalaman nih dalam untuk pembuatan pembangkit listrik limbah menjadi energi panas bumi dan biomasa. Menarik ya. Nilai totalnya ini kalau 347 juta euro itu senilai 5,5 triliun, makanya jumbo ini ya. Oke, berikutnya dari energi terbarukan kita ke makanan nih, lapar ya. Oke, tentang krep nih, penjualan ekspor toba surimi atau krep naik. Seneng nih kalau ada emiten yang melaporkan keuangannya naik ya, labanya melonjak 102%, nggak kaleng-kaleng. Penjualan ekspornya tuh memang tinggi banget ya. Dia itu sampai 456,7 miliar loh untuk periode tahun ini. Nah, ini krep ini membukukan laba bersih 10 miliar nih. Kalau yang periode yang sama tahun lalu itu cuma 5 miliar, makanya kenaikannya bisa 100%. Dan kabar bagusnya lagi nih, krep ini untuk hutangnya ya, hutang berbunganya turun nih, turun banyak banget, lumayan. Turunnya mungkin sekitar 60% ya, dan untuk jangka panjang juga turun 6 miliar. Oke, berikutnya dari krep kita ke ayam-ayaman nih, ada Malindo Feedmill atau Main. Main ini melaporkan penjualannya naik gitu, tapi kok malah rugi ya. Ruginya 50,96 miliar. Ini biasanya beban pokoknya banyak banget nih, membengkak. Biasa ya kalau urusan makanan ini banyak banget makanan dan consumer good yang lainnya ya, bebannya itu bisa membuat laba bersihnya turun walaupun pendapatan atau penjualannya itu naik. Nah ya kan, dari beban penjualannya aja dia membengkak 27%, belum sama yang lain-lain, makanya nggak heran ya kalau rugi. Nah berikutnya nih, dari kita ke properti aja ya, kita tinggalkan dunia makanan-makanan, kita ke dunia periklanan. Ada Foru nih, yaitu Fortune Indonesia. Ini sama nasibnya ya sama Main, rugi juga. Ruginya tuh membengkak 160% malahan. Jadi ini memang pendapatannya dia turun ya, ada turun 11%, mungkin ditambah lagi dengan beban gitu yang naik, nah, akhirnya lah menjadi rugi gitu ya. Semoga setelah ini bisa berbalik menjadi laba. Nah dari iklan kita ke kesehatan, ada Kimia Farma yang melepas 40% saham KFA senilai 1,86 triliun. Nah semoga ini uangnya bisa optimal ya, untuk penggunaannya bisa efektif. Dan kabar bagusnya lagi, dapat uang dari menjual saham, dapat uang dari kongsi SWF juga nih, kongsi SWF Cina. Ini berkongsi dengan Credit Suisse, BNI Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas juga. Nah ini menyuntik 1,86 triliun jadi untuk KF-nya sendiri dan juga untuk anaknya KF nih, yaitu PT Kimia Farma Apotek, yang mendapatkan 1,986 triliun ini nanti melalui rights issue ya. Dan karena berita bagus ini mungkin ya harga sahamnya pagi ini dibuka naik di KF. Oke, berikutnya untuk soal emiten ini udah selesai. Berikutnya soal aksi korporasi yang kita sediakan di grup kami, di grup SFI, yaitu Forum Trader dan Investor SFI yang ada di Telegram ya. Ini ada beberapa informasi seperti BBYB yang tadi sudah kita beberkan yang mengenai reg isu, tapi kita simpulkan lagi nih gitu. Nah kemudian ada yang mau melakukan RUPS seperti Nobu, ada juga Sona dan Pol. Siap-siap yang punya sahamnya ya diundang ya. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.